Cara mengoptimalkan performa CPU di HP kentang untuk bermain game. Jadi di sini buat kalian yang udah 2023 masih suka nge-lag HP Androidnya, bermain game masih patah-patah, tenang aja Mac. Kalian bisa ikuti settingan terbaru fix lag frame drop ataupun cara mengatasi lag patah-patah saat bermain game di semua Android dalam video ini. Ya, jadi ini adalah lanjutan part kedua dari video gue yang sebelumnya. Sebagaimana janji gue, kalau video tersebut tembus 1000 likes, kita bakal lanjut part kedua. Tenang aja Mac, cara yang bakal gue bagikan ini pasti masuk akal, tanpa harus di-root, tanpa aplikasi tambahan, dan yang jelas pasti performa HP kentang kalian ada perubahan, baik itu untuk multitasking, buka tutup aplikasi, bahkan nonton video pembelajaran biologi, HP kentang kalian langsung ngebut mode full power. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan settingan opsi pengembang part kedua, seperti biasa, di sini gue bakal kasih tahu terlebih dahulu saran kepada kalian yang bisa kalian ikuti agar performa Android kalian lebih optimal dan enteng kinerja CPU-nya. Setelah saran pertama di video part 1 sebelumnya, gue menyuruh kalian agar tidak menggunakan lock screen baik itu Face ID ataupun sidik jari karena hal tersebut membebani kinerja CPU. Nah, sekarang di saran gue yang kedua, itu kalian bisa hapus ataupun menghilangkan widget yang ada di HP kalian atau tidak menggunakan widget sama sekali, karena yang namanya widget itu adalah shortcut ataupun pintasan. Nah, yang namanya shortcut itu untuk mempermudah kita, dan itu pasti harus mengorbankan yang namanya performa dari CPU. Jadi di sini gue nggak pakai shortcut sama sekali. Wabil khusus buat kalian yang pakai HP kentang, bisa hapus aja semua shortcut yang ada di HP kalian, baik itu widget jam, widget Google, ataupun widget foto yang ada di halaman home screen kalian. Kecuali ya kalau HP kalian Snapdragon generasi ke-8 itu sih nggak apa-apa ya, nggak masalah pakai widget. Oke, next saran ketiga dari gua agar performa CPU Android kalian lebih optimal, yaitu ganti launcher. Lah, emang ngaruh bang? Padahal kan launcher cuma buat tampilan aja. Ya ngaruh lah Mac. Kalian bisa liatin ya, di sini gue masih pakai bawaan launcher dari Realme UI langsung. Nah, kalau kita cek ke developer option dan pilih running services, di sini kalau kita scroll paling bawah, sistem launcher dari Realme ini membebani CPU maupun RAM hingga 200 MB lebih Mac. Tentunya ini agak mempengaruhi dari performa HP kalian. Nah, sedangkan coba deh di sini gue ganti launcher misalnya ke Nova ya. Ya, kalau kalian cek di sini di running services-nya, itu Nova Launcher cuman 29 MB aja. Lebih ringan, jadi tidak terlalu membebani kinerja CPU maupun RAM kalian. Lanjut saran gue yang keempat, yaitu nonaktifkan optimize fitur dan services. Ya, ini agak rumit dan agak sensitif karena berkaitan dengan Google Mobile Service. Nah, kalau Realme, di sini kalian bisa pergi ke privacy dan nanti di sini ada join user experience program. Kalian matikan aja. Lalu bisa kembali dan cari settingan service Google yang namanya itu Find My Device. Nah, buat kalian yang emang orangnya bisa ngejaga HP banget, tidak pelupa ataupun tidak ceroboh, kalian wajib nonaktifkan Find My Device itu. Karena secara nggak langsung kalau kalian aktifkan Find My Device, itu secara terus-menerus aplikasi tersebut berjalan di latar belakang teman-teman. Selanjutnya kalian bisa kembali dan pilih settingan Google. Nah, jika udah, masuk aja ke menu ini. Nanti kalian bisa pilih titik 3 pojok kanan atas. Nah, di sini ada usage and diagnostic. Nah, ini kalian matikan aja supaya Google tidak mengoleksi data kalian. Dan ini cukup memakan banyak performa, teman-teman. Lanjut kita ke bagian ads. Di sini ada enable debug logging for ads. Nah, ini kalian matikan aja. Lanjut kita ke autofill. Nah, ini kalian matikan aja semua pada bagian autofill. Di sini ada device and sharing. Ini kalian matikan aja di bagian cache option, bagian device. Lanjut ke personalize using share data. Ini juga kalian matikan seperti Maps, YouTube, Chrome. Yang mana fungsi dari personalize using share data ini, semisal kalian login ke akun Google yang sama di HP, laptop, ataupun PC, lalu kalian melakukan pencarian di YouTube mobile ataupun YouTube di HP kalian, itu secara nggak langsung akan tersinkronasi antara akun YouTube yang ada di HP kalian dengan akun YouTube yang ada di PC kalian. Jadi nanti history riwayat pencariannya bakal tetap ada. Dan gue rasa fitur ini tidak terlalu berguna, hanya membebankan kinerja CPU maupun RAM yang ada di HP kalian. Apalagi ya, paling kalian gak jauh-jauh ya, history pencariannya dari situs Pornhub doang.
Nah, untuk semua fitur Google tadi, kalau bisa dimatiin ya matiin aja. Tentunya itu sangat berpengaruh ke performa HP Android kalian. Sebagai contoh kecil aja nih, kalian tahu kan device Huawei, yang mana Huawei itu sudah di-banned oleh Google dan HP Huawei sudah tidak menggunakan Google Mobile Service. Dan kalian lihat sendiri performa dari device Huawei tersebut, yang mana pastinya lebih enteng, lebih ringan, lebih smooth ketika sudah tidak menggunakan Google sama sekali, teman-teman. Jadi di sini buat kita-kita nih yang Androidnya masih terikat dengan Google, kita hanya bisa mengurangi Google Service berjalan di latar belakang agar performa HP Android kita lebih optimal, teman-teman. Oke, kita masuk ke settingan pelengkapnya biar Android HP kentang kalian lebih smooth, CPU lebih optimal dengan settingan opsi pengembang. Nah, setelah di part pertama kemarin kita udah setting yang basic-basic kayak lock buffer, skala animasi, DPI, 4x MSAA, HW overlay, allow apps eksternal dan active realizable dan permission monitoring. Nah, masih ada lagi nih yang harus kita setting di part kedua ini. Di sini buat kalian yang pakai Android di bawah 10 ataupun di atas Android 10 bisa ke preferensi driver grafis. Kalian tinggal cari aja aplikasi ataupun game yang ingin kalian optimalkan. Yang mana kalau kita setting ubah sistem grafik nantinya, CPU akan lebih optimal karena diimbangi dengan kinerja bantuan GPU. Lanjut, kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada settingan background process limit. Nah, kalian bisa pilih aja no background process agar nantinya CPU maupun GPU itu hanya fokus pada satu aplikasi maupun game yang kalian buka aja. Tapi kekurangannya kalau kalian pilih no background limit apabila nantinya kalian sedang bermain game lalu keluar dari game untuk buka aplikasi WhatsApp dan kalian kembali ke aplikasi gamenya, itu bakal reload ulang, teman-teman. Jadi settingan yang terakhir ini tidak cocok apabila buat kalian yang suka hobi push rank dan suka bolak-balik aplikasi. Dan itulah tips, trik maupun saran dari gua agar performa HP Android kalian lebih optimal dengan settingan opsi pengembang. Silahkan terapkan aja semua settingan dan saran gua dari part 1 lalu kalian gabungkan ke part 2 ini dan rasakan sendiri perubahan performa dari device Android kalian. Pasti kinerja CPU lebih optimal, Mac. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka.